Recording in progress. Halo guys, selamat pagi. Bersama saya Maharani Lutfiah. Kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian ESPT PPH Badan untuk kasus saya yang selanjutnya. Pertama-tama, di sini saya sudah menyediakan kasusnya untuk CV maju mundur, dan aplikasi yang saya gunakan adalah ESPT PPH Tahunan Wajib Pajak Badan Rupiah 2010 yang dapat kita dapatkan di www.pajak.go.id. Lalu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah koneksi ke database. Di sini database saya sudah saya bentuk untuk username-nya, lalu password-nya. Ketika kita sudah menginput database-nya, lalu kita pergi ke profil wajib pajaknya. Di sini saya sudah mengisi profil wajib pajaknya. Jika kita ingin mengubahnya, tinggal klik ubah di sini, lalu kita sudah bisa mengubahnya alamat wajib pajak, kelurahan, kecamatan, kode pos, sampai ke jenis laporan keuangan sesuai dengan PDF kasus yang ada. Di sini nomor teleponnya. Nah, di sini ada jenis usaha diisi perdagangan sesuai dengan PDF. Di sini bidang perdagangan. Lalu untuk jenis WP-nya non BUT, tahun bukunya tahun 2019. Di sini periode pembukuan. Lalu untuk jenis laporan keuangan, karena dia adalah usaha perdagangan, artinya diisi perusahaan dagang. Untuk halaman 2, terdapat pimpinan perusahaan, nama jabatan, dan nama pejabat penandatangan. Di sini adalah saya keseluruhannya. Di sini alamat Jalan Beringin nomor 5 Jakarta, jabatan saya sebagai pimpinan perusahaan. Oke, lalu kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita ke buka SPT yang ada. Nah, di sini sesuai kasus kita menggunakan SPT tahun pajak 2019. Klik buka, diedit kembali atau revisi. Lalu kita pergi ke lampiran khusus. Nah, di lampiran khusus tidak ada hal yang berkaitan dengan kasus yang ada di PDF. Tidak ada ya. Nah, di sini ada neraca. Kalau neraca di sini berarti kita isinya di transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini ada neraca aktifan, neraca kewajiban, laba rugi, hubungan istimewa. Nah, pertama kita ke neraca aktiva. Neraca aktiva di sini ada kas senilai 750 juta. Dari mana ini angkanya? 750 juta dari aset lancar. Piutang dagang 250 juta. Di sini belum saya masukkan piutang usaha pihak ketiga 250 juta. Lalu ke selanjutnya persediaan 470 juta. 470 juta 490 sama seperti ini. Untuk aset tetap gedung 950 juta, di sini tanah bangunan 950 juta. Lalu di sini ada aset aktiva tetap lainnya 380 juta. Dari mana? Dari total kendaraan mesin komputer. Kendaraan mesin komputer ini merupakan aktiva tetap lainnya. Karena aktiva tetap yang pertama adalah tanah dan bangunan, yang selanjutnya lainnya adalah benda-benda yang dapat mengalami penyusutan. Namun karena tidak tercantum penyusutannya, maka tidak perlu dituliskan dikurangi akumulasi penyusutan. Di sini tertulis 0, totalnya jumlah aktivanya 2.800.000.000 harus sesuai dengan yang tertera di laporan keuangan perusahaan yang terdapat di PDF. Lalu selanjutnya ke neraca kewajiban. Mulai dari hutang usaha pihak ketiga. Di sini ada hutang usaha 214 juta, lalu untuk hutang bank 100 juta, modal sahamnya 1.250.000.000 di sini modal, lalu untuk laba ditahan 250 juta untuk tahun-tahun sebelumnya, laba ditahan tahun ini 985 juta. Totalnya juga sama seperti total akhir yang berada di aplikasi. Lalu selanjutnya kita pergi ke laba rugi. Di laba rugi ini sesuai dengan halaman 2 dari PDF.
Untuk peredaran usaha sama seperti penjualan bersih, yaitu 1.150.000.000 ini sama dengan ini. Lalu untuk pembelian saldo awal, saldo akhir sampai ke laba bersih, di sini laba bersihnya 180 juta sama seperti yang tertera di PDF. Artinya kita sudah benar insya Allah. Lalu kita klik simpan. Jika kita sudah mengklik simpan, artinya kita bisa melanjutkannya ke lampiran. Kita mulai dari formulir 5, karena formulir 6 tidak ada yang terkait dengan PDF, langsung saja kita ke sini. Nah, di sini terdapat bagian A dan bagian B. Untuk bagian B, diisi Maharani Lutfiah dan Nuni sesuai seperti yang tertera di tabel ini. Daftar susunan pengurus, maaf. Di sini terdapat saya sebagai pimpinan, lalu Nuni sebagai wakil, sudah saya tuliskan di sini. Cara untuk menambahkannya seperti ini, kita tinggal ketikkan NPWP, namanya di sini, alamatnya di sini. Untuk jabatan awalnya hanya ada presiden, komisaris sampai ke manajer. Tapi karena yang tertulis di PDF adalah pimpinan dan wakil, artinya kita bisa menambahkannya di sini. Input referensi jabatan, kita menambahkannya di baru, lalu ketik kode jabatan 07, nama jabatan pimpinan, lalu yang selanjutnya wakil. Kita bisa tutup. Untuk mengubahnya tinggal tekan centang lalu klik ubah, lalu kita sudah bisa mengubah data yang ada di sini. Lalu kita ke bagian A, daftar pemegang saham. Di sini tidak tercantum bagaimana pemilik modalnya, namun kita bisa mengetahui di kewajiban dan ekuitas. Di sini terdapat modal 1.250.000.000, sehingga saya tuliskan saya sebagai pimpinan menyetorkan modal 1.250.000.000 untuk jumlah yang disetor 100%, dividennya 0 karena tidak ada dividen. Kita bisa mengubahnya di sini. Nah, lalu untuk menambahkannya tinggal klik baru, namun karena jumlah yang disetorkannya sudah 100%, artinya kita tidak bisa memasukkan data lagi. Kita klik close, lalu kita pergi ke lampiran 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini terdapat bunga deposito sampai ke transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Untuk bunga deposito terdapat di info ini. Di sini pendapatan bunga deposito 15 juta. Kita tulis di sini untuk tarifnya 20%, PPh terutangnya 3 juta. Lalu jenis penghasilan lain-lain. Nah, di sini terdapat informasi tambahan. Daftar pembayaran PPh final PP 23 tahun 2018 bulan Januari sampai Desember, omsetnya seperti ini, PPh final ini. Karena transaksi dalam 12 bulan ini bersifat final, PP 23 tahun 2018, artinya dikenakan PPh final kan, artinya harus dituliskan di formulir 4 juga, di mana kita meletakkannya di sini, jenis penghasilan lain-lain, dinamakan peredaran usaha. Cara menambahkannya, kita tinggal klik tambah di sini, lalu jenis penghasilan apa, dasar pengenaan pajaknya berapa, tarifnya berapa, PPh tertanggung berapa, bagaimana saya bisa mendapatkan DPP 1,150 miliar dengan tarif 0,5, PPh tertangnya segini, saya sudah mengisikannya di Excel. Mulai dari bulan Januari sampai Desember, omsetnya seperti ini, lalu saya totalkan. Hasilnya 150. Ini untuk omset 12 bulan yang sesuai dengan PDF tabel ini. Lalu untuk PPh finalnya dikenakan tarif 0,5 dari PP23. PP23 tarifnya 0,5. Untuk PPh finalnya didapatkan 575 juta dari 1,1 miliar dikali 0,5, hasilnya ini. Lalu sudah sama persis seperti di formulir 4. Jika sudah, kita klik simpan. Klik no. Oh ya, ini dihapus. Tidak usah.
Lalu didapatkan jumlah akhirnya PPh terutang 8.750.000. Dari mana? Dari 575 juta ini ditambahkan ini. Lanjut, di sini tidak ada apapun karena tidak ada yang sesuai. Lalu untuk lampiran ke-3, kredit pajak dalam negeri. Di PDF tidak ada. Lalu sampai ke perincian harga pokok penjualan. Ada perbedaan dengan video saya yang sebelumnya karena di sini saya mengisi, insya Allah kali ini lebih benar lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video sebelumnya dan pada video kali ini. Perbedaannya berada di mana? Untuk beban gaji, biaya transportasi, biaya penyusutan yang berada di bagian sini, beban operasi, sampai jumlah bebannya, saya isi di video sebelumnya di harga pokok penjualan, padahal seharusnya ada di biaya usaha lainnya. Untuk harga pokok penjualan, angkanya sama persis seperti yang ada di sini, perhitungan persediaan awal pembelian dan persediaan akhir saja. Untuk beban-beban diletakkan di biaya usaha lainnya. Untuk pembelian bahan atau barang dagangan 800 juta, di sini ada pembelian 800 juta, lalu persediaan awal, persediaan akhir didapatkan hingga total akhirnya 700 juta. Apakah benar? Dan ini benar. Lalu untuk biaya usaha lainnya, beban-beban di sini sampai didapatkan total akhirnya, total biayanya 285 juta. Jumlah beban 285 juta. Akhirnya artinya kita sudah benar, klik simpan. Lalu untuk biaya dari luar usaha karena tidak ada jadi dienolkan semua. Lalu untuk lampiran 1, di sini peredaran usahanya 1,150 miliar. Di sini peredaran usaha, lalu harga pokok penjualan otomatis terisi dari lampiran 2, sama seperti biaya usaha lainnya. Lalu didapatkan jumlah penghasilan neto komersial 165 juta. Nah, di sini 165 juta, artinya sudah benar. Lalu tidak ada koreksi positif dan koreksi negatif karena di soal di kasus tertera bahwa pendapatan bunga deposito sudah dipotong sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Artinya di sini sudah dikoreksi fiskal keseluruhannya sehingga kita tidak perlu melakukan apapun. Klik simpan, jangan lupa. Ketika kita sudah klik simpan, lalu kita pergi ke SPT PPh wajib pajak dan di PDF tidak tertera bahwa kasus ini diaudit apa tidak, jadi ditulis tidak diaudit. Lalu untuk bagian A sampai C sudah terisi secara otomatis. Lalu untuk kredit pajaknya PPh pasal 25 bulanan, bagian E sudah benar PPh final 8.750.000. Lalu untuk bagian H kita centang laporan keuangannya saja karena tadi kita mengisi transkrip laporan keuangan. Lalu untuk penghitungan kompensasi fiskal untuk tanggal lapor SPT 27 bulan 4 tahun 2020, di sini pelaporan dilakukan pada tanggal 27 April 2020. Sudah, artinya kita bisa klik simpan. Dan selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon pembetulannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.